the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu ekosistem yang paling sering kita temui. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7, nama saya Fatima Faira. Saya Najwa Paulina Sumarangkir. Saya Aurora Syahsatia. Saya Rehat Reza Aska. Saya Audrey Fatia. Yuk kita lihat gimana kehidupan di dalam sungai bisa saling berhubungan dan membentuk keseimbangan. Dalam ekosistem sungai terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem sungai. Contohnya seperti ikan warger yang secara ilmiah dikenal sebagai Barbodes binotatus, salah satu ikan tawar yang sering ditemukan di sungai berbatu dan berarus. Lalu kami menemukan capung jarum dari Subordo-Zygoptera. Berdasarkan ciri yang terlihat, capung ini kemungkinan adalah Agriocnemis femina yang sering ditemukan di sekitar sungai. Selanjutnya kami menemukan seekor semut yang termasuk dalam spesies Iridum myrmex anceps. Semut ini merupakan bagian dari komponen biotik serta membantu dalam proses dekomposisi bahan organik di lingkungan sekitar. Lalu kami menemukan lumut yang tumbuh di permukaan batu di sekitar sungai. Lumut ini termasuk tumbuhan non-vaskular dari kelompok Bryophyta yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem sungai. Spesies ini kemungkinan adalah Bryum argenteum. Selain komponen biotik, di ekosistem sungai juga terdapat komponen abiotik, yaitu faktor tak hidup yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Contohnya seperti air merupakan komponen abiotik utama yang menjadi habitat bagi organisme sungai. batu dan pasir di dasar sungai berperan sebagai tempat hidup organisme kecil serta memengaruhi arus air. Arus air memengaruhi distribusi oksigen dan pergerakan organisme di dalam sungai. Pada saat pengamatan, kondisi cuaca sedang mendung dan hujan, sehingga intensitas cahaya matahari berkurang. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas makhluk hidup serta proses fotosintesis pada tumbuhan di sekitar sungai. Semua komponen dalam ekosistem sungai saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Tumbuhan seperti lumut berperan sebagai produsen yang menghasilkan makanan kemudian dimanfaatkan oleh organisme lain, seperti serangga dan ikan sebagai konsumen. Selain itu, semut dan organisme kecil lainnya membantu dalam proses penguraian bahan organik. Sementara itu, komponen abiotik seperti air, batu, dan arus sungai mempengaruhi tempat hidup dan aktivitas makhluk tersebut. Rantai makanan atau satu jalur. Proses makan-memakan yang berlangsung secara linear atau satu arah. Contoh pertama, matahari, alga, siput, ikan mas, dan burung elang. Contoh kedua, fitoplankton, zooplankton, larva serangga, ikan lele, dan manusia. Jaring-jaring makanan atau banyak jalur. Kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan satu sama lain. Kondisinya, satu organisme memiliki peran ganda atau memakan lebih dari satu jenis makanan. Contohnya, tanaman air bisa dimakan oleh udang, siput, atau keong. Ikan sedang atau ikan nila bisa dimakan oleh ular atau ikan besar, yaitu ikan gabus.